على أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke muka surat 31, masih tentang biografi Imam Bukhari. Wa kadzalika min haitsu adadil ahaditsil muntaqadah. Demikian pula, yaitu ini terkait dengan apa? Keutamaan Sahih Bukhari dibandingkan dengan keutamaan Sahih Muslim. Keutamaan pertama dari sisi syarat kesahihannya itu lebih ketat, lebih kuat. Yang kedua, dari sisi bilangan hadis-hadis yang dikritik. Fa innaha fi sahihil Bukhari aqallu mimma fi sahih Muslim. Karena hadis yang dikritik dalam Sahih Bukhari itu lebih sedikit, yaitu kurang dibandingkan dengan hadis-hadis yang terkena kritikan di dalam Sahih Muslim. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, fa innal ahadits allati untuqidat alaihima, maka sesungguhnya hadis-hadis yang dikritik terhadap Bukhari Muslim balagat mi'atai hadis wa asyrata ahadis, mencapai 210 hadis gabungan Bukhari Muslim. Kama sayati dzikru dzalika mufassala fi faslin mufrad, sebagaimana akan datang penyebutan tentang masalah ini secara terperinci dalam fasal yang tersendiri. Ikhtassal Bukhari minha bi aqalla min samanin. Bukhari secara khusus hadis yang terkritik, yang terkena kritikan dalam sahih beliau itu kurang dari 80. Wa baqi dzalika yahtassu bi Muslim. Sisanya berarti apa? Sisanya itu 100 sekian. Kurang lebih berapa itu ya? 130-an mungkin ya. Baik, itu ada dalam sahih Muslim. Wala syakka anna ma qallal intiqadu fi arjahu mimma kasur. Dan tiada keraguan bahwasanya kitab yang hadis-hadisnya yang terkena kritikan itu sedikit, ini lebih kuat dibandingkan kitab yang banyak mengalami kritikan hadis-hadisnya itu. Wallahu a'lam. Selesai dari Muqaddimatul Fath. Fa idza kanatil ahaditsu dha'ifatu sanadan fi sahihil Bukhari aqalla min samanina hadisa, maka apabila hadis-hadis dhaif secara sanad di dalam Sahih Bukhari itu kurang dari 80 hadis, kita tidak mengatakan matanya dhaif, tapi sanadnya. Rata-rata kritikan Al-Baihaqi, kritikan Daruqutni terhadap Sahih Bukhari itu pada masalah sanadnya, bukan masalah matannya. Makanya kita sebutkan di sini matannya. Dhaif dari sisi dhaif dari sisi sanadnya. Itu kurang dari 80 hadis, fahadal adad qalilun jidda binisbati likasrati ahaditsi Sahihil Bukhari. Maka bilangan ini sedikit sekali, sangat sedikit dibandingkan dengan banyaknya hadis di dalam Sahih Bukhari. Iya, hadisnya beribu-ribu, yang terkena kritikan hanya 80 saja. Berarti sedikit lah itu. Sanadnya, bukan matannya. Qala al-Imam Abu Amr ibn Salah rahimahullah fi sya'ni Sahihil Bukhari, tentang karakteristik Sahih Bukhari. Wa jumlatu ma fi kitabih sahih sab'atu alafin wa mi'atani wa khamsatun wa sab'una hadisan. Secara global yang ada di dalam kitab sahih beliau itu ada 7.275 hadis. Bil ahadisil mutakarrirah, apabila dihitung dikira dengan apa? Hadis yang terulang-ulang. Waqad qil, telah dikatakan innaha bi isqatil mukarrarah arba'atu alafi hadis. Apabila hadis yang terulang-ulang itu dihilangkan, cukup satu saja, masing-masing diwakili dengan satu saja, maka jumlahnya ada 4.000 hadis. Dan ini membantu kita, misalkan kita merasa berat untuk menghafal semua Sahih Bukhari, nah kita baca mukhtasornya, ringkasan Sahih Bukhari, kurang lebih hanya 4.000 hadis. Itu pun sudah jadi modal yang sangat bagus. Illa anna hadhil ibarah qad yandariju tahtaha indahum asaru sahabati wat tabi'in. Kata Ibnu Salah, hanya saja ungkapan ini bahwasanya
jumlahnya ada 4.000 hadis tanpa pengulangan, ini sudah termasuk di dalamnya menurut mereka asar-asar sahabat dan tabi'in. Jadi bukan hanya hadis Nabi, tapi juga hadis hadis sahabat dan juga apa? Hadis tabi'in. Wa rubbama uddal hadisul wahidul marwi. Ini terpotong ini ya. Awayati ini ada kalam yang hilang. Wa rubbama uddal hadisul wahidu, kelanjutannya al marwiyu bi isnadaini hadisain. Jadi perlu ditambahkan al marwi bi isnadaini hadisain. Boleh jadi satu hadis yang diriwayatkan dengan 2 sanad itu dikira dihitung 2 hadis, dan itu biasa seperti itu karena masing-masing memang beban di masa lampau. Makanya dikatakan Imam Ahmad beliau menghafal 1 juta hadis. Bukan betul-betul kenyataannya hadis di dunia ini 1 juta, tetapi terkadang satu hadis itu memiliki 5 sanad, 6 sanad dan sebagainya. Makanya misalkan di dalam usul fikih di antara syarat mujtahid adalah dia menghafal 500.000 hadis. Sebagian mensyaratkan demikian atau lebih atau kurang. Dijelaskan oleh para ulama Hanabilah yang dimaksudkan adalah itu apabila sanad-sanadnya dikira. Terkadang satu hadis itu ada 5 sanad, 6 sanad. Dikira berarti 5 hadis atau 6 hadis. Tapi kenyataannya dia sangat kurang dari itu. Makanya rata-rata pembahasan ijtihad itu dalam kitab apa? Rata-rata yaitu dalam kitab fikih. Sementara Imam Syafi'i mensyaratkan bahwasanya ahadisul ahkam itu hanya 500 saja, 500 hadis. Jauh antara 500 dengan 500.000. Tetapi Imam Syafi'i tidak melihat dari sisi banyaknya sanad, tapi inti dari matanya intinya. Demikian pula di sini, yaitu terkadang 2 sanad itu dikira sebagai 2 hadis, dihitung menjadi 2 hadis, walaupun matanya sama. Selesai dari ma'rifatu anwa'i ulumil hadis. Wa qala rahimahullah summa inna ma yataqa'adu min dzalika an syarti sahih qalil. Imam Ibnu Shalah mengatakan, kemudian sesungguhnya hadis yang tidak memenuhi, yataqa'ad itu artinya tidak memenuhi. Tidak memenuhi syarat sahih itu sedikit. Yujadu fi kitabil Bukhari fi mawadhi'a min tarajimil abwab. Didapatkan yang tidak memenuhi syarat sahih di dalam kitab Bukhari itu di beberapa tempat dari tajuk-tajuk babnya, ya judul babnya itu duna maqasidil kitab, bukan yang menjadi inti kitabnya, yaitu hadis-hadis yang musnad. Kalau hadis musnad boleh dikatakan hampir semuanya memenuhi syarat Bukhari. Baik. Wa maudhu'ihi alladhi yush'iru bihi ismuhul ladzi sammahu bih, bukan bagian dari pembahasan hadis, pembahasan bab, maudhu yaitu pembahasan, inti pembahasan yang mana ini telah diberitakan. Yus'iru yu'limu, telah diberitahukan oleh namanya sendiri, tajuk dari kitab ini yang beliau kasih tajuk itu wahwa al-jami'ul musnadus sahih al-mukhtasar min umuri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa sunanihi wa ayyamih. Kita lihat di sini Bukhari mengatakan al-musnad, berarti yang disyaratkan dia sahih itu yang musnad, yaitu yang sanadnya bersambung kepada Rasulullah. Adapun yang sekedar yaitu apa? Hadis sahabat, hadis tabi'in, ini Bukhari tidak mensyaratkan, tidak mewajibkan dia itu sahih sanadnya. Wa ilal khususil ladzi bayyana, ini kata siapa? Imam Ibnu Shalah. Dan kepada kekhususan yang telah kami terangkan, yarji'u mutlaqu qaulih, kembalilah ucapan beliau yang mutlak, ucapan Imam Bukhari, ma adkhaltu fi kitabil jami' illa ma sah. Tidaklah saya memasukkan dalam kitab jami' ini kecuali yang sahih. Berarti maksudnya apa? Yaitu yang musnad.
Adapun yang tidak musnad, beliau tidak mensyaratkan sanatnya itu sahih. Thayyib. Wa kadzalika mutlaqu qaulil Hafidz Abi Nasr Al-Wayili As-Sijzi. Ini beberapa lahjah ya, Wayili. Terkadang dibaca Waili dan itu lebih senang di lidah kita, Waili. Thayyib. Demikian pula kemutlakan ucapan Al-Hafidz Abu Nasr Al-Wa'ili As-Sijzi, ajma'a ahlul ilmi al-fuqaha wa ghairuhum. Para ulama dari kalangan fuqaha dan yang selain mereka telah bersepakat ala anna rajulan lau halafa bitolak, bahwasanya seorang lelaki seandainya dia bersumpah dengan talak, yaitu apa? Istri saya akan saya talak apabila yang disebutkan berikut ini. Anna jami'a ma fi kitabil Bukhari mimma ruwiya anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qad sahhaan, bahwasanya seluruh yang ada di dalam kitab Bukhari yang diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam itu telah sahih dari Nabi. Kalau itu tidak demikian, maka istri saya talak. Misalkan ada orang bersumpah demikian, maka sumpahnya sah dan istrinya selamat. Kenapa? Karena apa? Boleh dikatakan lafaz yang mutlak ini kembalinya kepada kekhususan tadi, yaitu yang musnad, yang sanadnya bersambung sampai kepada Rasulullah. Wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qalahu la syakka fi. Orang ini mengatakan, yaitu dengan sumpah tadi, bahwasanya semua hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari Nabi dalam Sahih Bukhari tadi, Rasulullah memang mengucapkan itu. Ini tentunya kemutlakan ya. Terkadang hadisnya bukan hadis qauli, terkadang hadis fi'li, terkadang hadis wasfi, hammi, terkadang yang seperti itu, takriri. Tapi ini sudah masuk dalam keumuman itu. Ini sekedar pendekatan bahasa, Nabi mengucapkan itu. Tentunya maksudnya Nabi juga melakukan itu atau memang punya sifat itu. Karena hadis lebih umum daripada qaul. Annahu la yahnas, maka orang ini kalau bersumpah demikian, dia tidak perlu membatalkan sumpahnya karena sumpahnya sah. Wal mar'atu bihaliha fi hibalatih, dan wanita tadi istrinya itu tetap seperti keadaannya semula di dalam ikatan pernikahan dengan suaminya itu, yaitu sumpahnya sumpah yang sah, bukan sumpah dusta. Wa kadzalika ma dzakarahu Abu Abdillah Al-Humaidi fi kitabih Al-Jam' baina Shahihain. Demikian pula yang disebutkan oleh Abu Abdillah Al-Humaidi. Ini bukan gurunya Bukhari ya, ini ulama yang setelah itu. Kalau gurunya Bukhari yang di dalam sanad pertama Sahih Bukhari itu Abu Bakar. Abdullah ibnu Zubair Al-Humaidi. Ini lain, ini Abu Abdillah, ulama yang datang jauh setelah Bukhari. Di dalam kitab beliau Al-Jam' baina Shahihain, min qaulih, dari ucapan beliau, lam najid minal a'immatil madin, kami tidak mendapatkan dari para imam yang telah lampau, yang telah berlalu, radhiyallahu anhum ajmain. Mestinya setelah ajmain baru dikasih garis kok ya, radhiyallahu anhum ajmain gitu kok ya. Man afsahalana fi jami'i ma jama'ahu bisihah, orang yang terang-terangan, afsaha, yaitu bicara dengan terang kepada kami tentang seluruh yang dikumpulkannya itu memang hadis sahih, illa hadainil imamain, kecuali dua imam ini. Baik, pertanyaan untuk anak-anak, dua imam itu siapa? Anak-anak, dua imam, siapa dua imam yang mengatakan kitab saya ini sahih dan itu memang sahih? Dua imam itu siapa? Ya, iya, Bukhari Muslim, betul. Walaupun yang mengarang kitab sahih banyak seperti yang telah Ana sebutkan kemarin, namun yang jelas kalamnya dan benar itu adalah Bukhari Muslim. Fa innamal muradu bikulli dzalik, kata Imam Ibnu Shalah, hanyalah yang diinginkan dengan semua perkataan tadi, pujian-pujian tadi itu, maqasidul kitab, yang menjadi maksud kitab, inti kitabnya itu. Wa maudhu'uh, yang menjadi inti pembahasannya. Jadi sekedar tambahan-tambahan ini tidak masuk di dalam syarat. Wa mutunul abwab,
Iya, isi dari bab-babnya itu hadis-hadis yang musnad. Dunat tarojim, bukan tajuknya atau asar-asar yang di bawah tajuk. Wa nahwiha, dan yang seperti itu. Li'anna fi ba'diha ma laisa min dzalika qata'a. Karena di sebagian asar-asar tadi ada yang tidak termasuk ke dalam syarat penulisnya, syarat Bukhari mungkin atau syarat Muslim, dan itu pasti, iya ma'ruf. Terkadang sanadnya dhaif. Asar Al-Hasanul Basri, sanad pertama sahih, sanad kedua dhaif. Kalamnya lain misalkan, itu wajar karena bukan disyaratkan oleh Bukhari. Intaha min ma'rifati anwa'i ulumil hadis. Ilahuna wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jazakumullahu khairan.